Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Armadani dari 12 TKR. Saya akan menjelaskan tentang Orde Lama. Orde Lama menunjukkan pada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung di tahun 1959 hingga 1966. Istilah Orde Lama mulai digunakan sejak era Orde Baru untuk membedakan rezim Soekarno yang dianggap lama oleh Soeharto sebagai Presiden Indonesia di era Orde Baru. Orde Lama juga dianggap sebagai masa-masa kepemimpinan Soekarno di masa demokrasi terpimpin. Awal mula kelahiran Orde Lama adalah Dekret Presiden Republik Indonesia 1959. Dekret ini berimplikasi luas pada perubahan sistem ketatanegaraan dan peta politik Indonesia. Pertama, isi dari dekret tersebut mengakhiri tugas kabinet, parlemen, dan periode sistem parlementer itu sendiri. Lalu kedua, dekret juga menjadi penanda bagi berakhirnya periode parlementer tersebut, sekaligus mengakibatkan berakhirnya pula periode pemerintahan yang dinamis. Di bawah ini 4 partai politik besar, yakni Partai Nasional Indonesia, Mansumi, Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. Setelah dekret disampaikan, fungsi parlemen pelan-pelan beralih ke tangan Presiden Soekarno melalui konsep demokrasi terpimpinnya. Ia mencela demokrasi Barat yang diliberistik Adams tahun 2011. Lalu jauh Soekarno menyatakan bahwa demokrasi Barat telah melahirkan ketidakstabilan politik dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dalam pidatonya pada tanggal Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1959, Soekarno mengurangi ideologi demokrasi terpimpin yang beberapa bulan kemudian dinamakan Manimol atau manifestasi politik, yang isinya berintikan Ustek Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia. Manipol Ustek adalah doktrin resmi yang dicetuskan oleh Soekarno sebagai suatu konsep politik yang harus diterima dan dijalankan dalam setiap aktivitas berbangsa dan bernegara. Motif 1981 sebagai konsekuensi dari kewajiban tersebut, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS yang sudah tunduk pada Soekarno menetapkan Manipol Usdek sebagai garis besar haluan negara atau GBHN dan wajib diperkenalkan di segala level pendidikan dan pemerintahan. Tentu saja diminta untuk menstipulasikan kebijakan-kebijakan ini. Ada beberapa kebijakan khusus yang ditempuh oleh Orde Lama untuk menjaga stabilitas politik. Nasakom, singkatan dari nasionalisme, agama, komunisme, adalah salah satunya. Konvensi ini sudah dipikirkan oleh Soekarno sejak lama atau Zulkifli 2010. Nasakom diharapkan dapat mengakomodir tuntutan 3 faksi utama dalam politik Indonesia ketika itu, yakni tentara, kelompok-kelompok Islam, dan komunis. Selanjutnya saya akan menjelaskan Orde Baru. Orde Baru, seringkali disingkat Orba, adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Jenderal Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkan surat perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat, meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktis korupsi yang merajalela dan pengkekaman kebebasan berpendapat.
Sistem pemerintahan Orde Baru. Di masa Orde Lama, komunisme dan gagasan yang bertolak belakang dengan Pancasila sempat meluas. Hal ini membuat Soeharto di masa jabatannya melakukan indoktrinasi Pancasila. Beberapa metode indoktrinasi yang dilakukan yaitu menerapkan pengajaran P4 atau melaksanakan pedoman menghayati dan mengamalkan Pancasila di sekolah. Soeharto mengizinkan masyarakat membentuk organisasi dengan syarat menggunakan asas Pancasila, melarang kritikan yang menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas negara. Sistem pemerintah Orde Baru menggunakan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama adalah menerapkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni serta konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru adalah presidensial dengan bentuk pemerintahan republik dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku. Dalam periode masa Orde Baru terjadi banyak perubahan politik dan ekonomi. Perekonomian Indonesia berkembang pesat walaupun dibarengi dengan praktik korupsi yang merajalela. Melalui beberapa kebijakan politik dan ekonomi negara juga semakin kuat. Namun kondisi ini menurun ketika terjadi krisis moneter pada 1997. Krisis inilah yang membuat pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat hingga Soeharto sebagai presiden mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru. Penyebab jatuhnya Orde Baru. Perekonomian Indonesia yang melaju pesat dan membangun infrastruktur yang merata untuk masyarakat di masa Orde Baru diikuti dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap Presiden Soeharto dan memicu aksi demo mahasiswa dan masyarakat umum. Demonstrasi semakin gencar setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar di tanggal 4 Mei 1998. Terjadi juga tragedi Trisakti, yaitu tertembaknya 4 mahasiswa di depan Universitas Trisakti yang semakin mendorong masyarakat menentang kebijakan pemerintah. Tahun 1997 sampai 1998 merupakan periode Orde Baru yang menjadi masa kelam bagi rakyat Indonesia. Perekonomian yang terjadi melesat langsung mengalami penurunan disusul dengan berakhirnya rezim Orde Baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reformasi. Era reformasi berlangsung sejak 1998 atau tempatnya sejak Soeharto lengser. Setelah Soeharto turun dari kekuasaannya dan Orde Baru berakhir, perubahan besar terjadi dalam sebagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Masa reformasi di Indonesia mulai dengan mundurnya Soeharto dari jabatan presiden dan berakhirnya Orde Baru. Soeharto resmi mundur pada 21 Mei 1998 setelah pecah kerusuhan di berbagai daerah Indonesia. Gelombang protes terhadap pemerintahan Soeharto dilatar belakangi krisis moneter yang melanda Indonesia sejak 1997. Krisis ekonomi ditambah ketidakpuasan rakyat terhadap kepemimpinan Soeharto yang dinilai kental bernuansa korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, mendorong gelombang massa turun ke jalan. Demonstrasi besar-besaran yang digelorakan mahasiswa terjadi di berbagai daerah Indonesia. Kerusuhan pun membara. Alhasil permintaan Indonesia, Soeharto mendapat banyak tekanan politik baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Amerika Serikat bahkan secara terbuka meminta agar Soeharto mengundurkan dari jabatan sebagai presiden. Kepemimpinan Soeharto semakin menjadi sorotan sejak terjadinya tragedi Trisakti pada
Mei 1998 yang mengakibatkan 4 mahasiswa tertembak mati. Tragedi ini memicu kerusuhan Mei 1998 sehari kemudian. Puncaknya pada 18 Mei 1998, gedung DPR atau MPR berhasil diduduki oleh 15.000 mahasiswa yang melancarkan aksi demonstrasi terhadap pemerintah Soeharto. Di situasi politik nasional pun lumpuh. Meski mendesak, Soeharto masih berusaha menyelamatkan kursi kepresidenannya dengan melakukan perombakan kabinet dan membentuk Dewan Reformasi. Namun aksi-aksi mahasiswa juga mereda, sehingga membuat Soeharto mau tidak mau harus turun pada jabatannya. Soeharto mundur dari jabatan presiden pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Sejak saat itulah rezim Soeharto berakhir dan era revolusi Indonesia dimulai. Apa yang terjadi di era reformasi? Dimulainya era reformasi membawa banyak perubahan di Indonesia. Salah satunya dapat demokrasi dan kebebasan pendapat. Di bawah pemerintahan B.J. Habibie, rakyat bebas menyampaikan pendapat, menggelar rapat atau berunjuk rasa. Selain itu, keran kebebasan pers pun terbuka pada era reformasi. Bukan hanya soal kebebasan pendapat, B.J. Habibie juga melakukan reformasi di bidang hukum dengan disesuaikan apresiasi masyarakat. Seperti diketahui, hukum di Indonesia mencenderung bersifat konservatif atau ortodoks dan elitis selama Orde Baru. Hukum di masa Orde Baru juga dianggap telah mengibrit hak asasi manusia atau HAM.